You know who I am? Halo Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul The Best Man. Di tengah pernikahan tentara bayaran mengambil alih properti tersebut, sekarang pengantin pria dan sahabatnya mencoba mengalahkan para teroris untuk menyelamatkan para sandera. Gimana? Penasaran kan? Yuk simak sampai akhir, ini dia alur ceritanya. Cerita dibuka dengan menampilkan misi penyelamatan putri konglomerat minyak Chuck Farnsworth yang diculik dalam perjalanan bisnisnya di Meksiko, dikomandoi oleh Axel Bates dan juga rekannya Anders bernama Bradley dan Zeke. Chuck meminta putrinya Brooke dibawa pulang hidup-hidup, berapapun biayanya akan dia berikan. Brooke yang tak dapat melihat apa-apa dalam kegelapan, mendengar perintah dari seseorang bernama Carl untuk mengikuti instruksi darinya agar terbebas dari penculikan itu. Dalam keadaan takut, Brooke disuruh memegang rompi penyelamatnya agar dia keluar dari ruangan gelap. Sembari membawa gadis itu harus tetap selamat, agen penyelamat melawan para penculik dengan adu tembakan. Kemudian Brooke dibawa masuk ke dalam mobil van putih yang sudah ditunggu Zeke di basement parkiran. Walaupun Brooke sudah berada di dalam van, tapi Axel dan yang lain belum keluar dari sarang penculik. Salah satu komplotan penculik menembak kepala Zeke dan itu membuat Brooke terkejut serta berteriak. Dengan cepat, Anders menembaki orang yang telah menembak Zeke. Axel yang tertembak masih sempat keluar menyelamatkan diri, namun komplotan penculik terus saja menembaki mereka dan Anders terkena tembakan di lengan. Carl lalu menyuruh Anders masuk ke van. Bradley yang sedang memapa Axel terpaksa melepaskannya karena harus menembaki komplotan penculik yang masuk ke basement. Axel sudah tertembak tetap melawan komplotan itu dan akhirnya tertembak hingga mati. Bradley yang melihat Zeke mati pun langsung memindahkan mayatnya ke samping agar dia bisa mengendarai van itu untuk pergi. Melihat Axel yang sudah terkapar dan mati, Carl memutuskan untuk pergi dengan meninggalkan jasad Axel. Brooke yang ketakutan duduk sambil memeluk Carl dari samping. Bradley masih sempat berpikir kalau mereka harus menjemput Axel, namun Anders berkata tidak mungkin karena situasinya dan lagi Axel sudah mati. Misi penyelamatan Brooke di kota Meksiko berhasil dengan memakan korban, Axel dan Zeke. Tak terasa, 1 tahun kemudian telah berlalu, Bradley yang sudah pensiun membangun peternakan kuda di daerah perbukitan. Bradley tak menyangkal Carl datang ke peternakannya, dia mengira Carl meminta bantuannya lagi. Setelah mengambil minuman, Carl dan Bradley pun mengobrol sebentar tentang Anders yang tak dapat Carl hubungi. Bradley salah sangka Carl yang merupakan sepupu Bradley datang untuk menjadikan Bradley pendamping pengantin pria, bukan untuk melakukan misi kembali. Yang tak habis pikirnya, calon dari Carl adalah Brooke, wanita yang mereka selamatkan 1 tahun yang lalu. Singkat cerita, Bradley setuju membantu sepupunya menjadi pendamping pengantin pria. I want you to be my best man. They knew the risks of the job. Remember Brooke? I'll be there for you. Di hotel mewah tepi sungai, Brooke datang untuk melihat persiapan pernikahannya. Tuan Chuck yang sudah datang duluan melihat-lihat tempat pernikahan putrinya nanti, tak menyangka Brooke sudah datang. Brooke melihat ayahnya selalu membawa pengawal kemana-mana sejak kejadian Brooke diculik. Kedekatan antara ayah dan anaknya itu tak lepas karena Tuan Chuck sangat menyayangi anaknya. Tuan Chuck akan memberikan segala-galanya, termasuk memberikan pesta pernikahan terbaik buat putrinya. Brooke yang sedang asik bermanja-manja dengan sang ayah, dikejutkan dengan kedatangan sang adik Hailey. Hubungan Tuan Chuck dengan kedua putrinya sangat harmonis karena Tuan Chuck memprioritaskan anak-anaknya.
Lalu manajer hotel menghampiri Tuan Chuck dan kedua putrinya untuk menjelaskan fasilitas-fasilitas yang ada di hotel tempat mereka menyewa aula untuk janji suci pernikahan. Manajer juga menjelaskan bahwa tamu-tamu sudah check out, yang artinya seluruh resort akan menjadi tempat pernikahan seluruhnya untuk Brooke. Hailey yang pintar menanyakan apakah ada layanan seluler di hotel itu. Lantas manajer berdalih bahwa selama berada di resort itu, mereka akan kembali merasakan masa lalu. Itu sebabnya tokoh-tokoh penting di dunia menikmati fasilitas pengasingan dan akomodasi dari pihak hotel. Sekali lagi, Hailey tak percaya bahwa hotel sebesar itu tidak memiliki layanan seluler. Untuk menghindari pertanyaan berulang dari Hailey, manajer mengatakan bahwa di hotel ada wifi dan pemandangan gunung yang indah untuk menikmati akhir pekan yang nyaman. Lalu manajer mempersilahkan Tuan Chuck dan kedua putrinya untuk berkeliling melihat-lihat fasilitas yang ada di hotel, seperti lapangan golf yang luas serta perawatan spa. Kemudian Brooke melihat Bradley datang lalu menghampirinya dan bertegur sapa karena sudah lama tidak jumpa. Sekadar lelucon, Bradley menawarkan kalau Brooke bisa menyewa tempatnya, namun Bradley tidak punya danau seperti hotel itu. Brooke hanya tertawa mendengar candaan Bradley. Dia lantas menawarkan Brooke apakah mau menyapa ayahnya karena sudah berada di hotel itu. Tentu saja Bradley mau menyapa Tuan Chuck, dan saat manajer masih menjelaskan pada Tuan Chuck fasilitas restoran mewah yang akan menjadi tempat makan malam, Brooke dan Bradley pun datang menghampiri lalu menyapa Tuan Chuck. Tuan Chuck meminta izin waktu pada Bradley karena dia harus menyelesaikan persiapan pesta pernikahan putrinya. Di kesempatan itu, Brooke memperkenalkan adiknya Hailey pada Bradley. Manajer lalu menawarkan pada semua orang untuk mengikutinya melihat-lihat kasino. Di sisi lain, Cal yang sudah berada di dalam kamar hotel sedang memasukkan pistol dan cincin pernikahannya ke dalam brankas. Manajer yang membawa semua orang ke kasino pun menjelaskan kalau fasilitas mereka mempunyai slot meja judi untuk seluruh keluarga. Namun seperti yang manajer katakan, untuk saat ini kasino masih ramai, namun tempat itu akan kosong hari itu sampai akhir pekan. Lalu Tuan Chuck pun meminta ditunjukkan tempat keamanan di hotel itu. Semula manajer agak keberatan menunjukkannya, namun karena paksaan Tuan Chuck mau tidak mau, manajer pun menunjukkannya. Di bar hotel, Anders didatangi Cal yang tak menyangka bisa hadir di acara pernikahannya nanti. Sebagai teman lama, Anders memang yang paling tua di antara mereka. Sedikit bercanda membuat suasana menjadi hangat. Cal meledek Anders kenapa tidak ikut tur di dalam hotel. Anders tertawa karena dia lebih suka ikut tur di Bourbon. Akhirnya, Cal dan Anders pun mengobrol dengan santai sambil minum-minum. Manajer pun akhirnya membawa Tuan Chuck dan yang lainnya ke ruang keamanan. Dia menjelaskan bahwa ada CCTV di depan pintu dan hanya dari dalam pintu keamanan itu dapat dibuka. Lalu ada petugas satpam yang berjaga di dalam ruang keamanan sambil mengamati layar monitor yang ditangkap CCTV. Sementara di bar, Cal dan Anders masih mengobrol tentang masa-masa mereka dulu bekerja. Sambil mengenang hal-hal lucu, tak lama Brooke datang menjumpai calon suaminya dan berterima kasih pada Anders karena datang untuk menghadiri pesta pernikahannya. Karena tak ingin mengganggu dua sejoli itu, Anders memilih pergi dari bar. Melihat itu, Brooke merasa tak enak hati. Namun Cal mengatakan tidak apa-apa dan butuh waktu mengenal Anders. Sejak pensiun, Anders jadi suka mabuk-mabukan dan sesekali bermain judi. Lalu Cal dan Brooke yang sedang kasmaran menikmati waktu sebelum acara besok dimulai. Di jamuan makan malam, Tuan Chuck memperkenalkan kedua putrinya kepada kolega-koleganya. Cal yang duduk bersama Bradley mencoba menjodohkan Hailey dengan Bradley. Lalu Anders yang baru datang mendekati piano dan meminta izin untuk duduk di samping wanita pemain piano itu. Cal tak menyangka bahwa Anders benar-benar bisa bermain piano karena selama ini dia hanya menganggap Anders membual. I always just thought that was a pickup line when he said he could play. Oh, one more thing. You're pretty talented. Hailey yang melihat Bradley langsung mendatangi dan Cal yang mengerti pun langsung beranjak dari duduknya. Akan tetapi, sebelum itu Cal memberikan cincin pernikahannya kepada Bradley untuk dijaga sebagai pendamping pengantin pria. Cal meminta Bradley untuk menjaganya dengan sepenuh hati. Sejak datang, Hailey sudah menunjukkan kalau dia menyukai Bradley. Obrolan santai dan ringan membuat mereka makin akrab. Karena banyaknya orang, Hailey pun mengajak Bradley bicara berdua dengan Hailey beranjak duluan, lalu Bradley menyusul. Karena sudah lama istrinya meninggal,
Bradley pun membuka hati kembali dan menerima Hailey menjadi kekasihnya. Di hari pernikahan, Bradley dan Cole yang terlambat bangun kelabakan karena mereka berdua adalah pendamping pengantin dan terburu-buru pergi untuk berganti pakaian. Di ruang monitor CCTV, manajer hotel membawakan kopi buat satpam yang mengawasi layar monitor, namun di tempat lain, Tuan Chuck malah minum-minum alkohol di hari pernikahan putrinya bersama Anders. Anders sedikit menceritakan ketidakberuntungannya seperti Tuan Chuck yang sangat disayangi putri-putrinya, sedangkan dia saat putrinya menikah tidak diundang. Dari balik telepon, manajer hotel dihubungi seseorang. Manajer mengatakan bahwa semua sesuai jadwal. Ternyata manajer sudah membuat satpam pingsan untuk melancarkan aksi seseorang dari balik telepon. Di hari pernikahan yang bahagia dan tenang itu, Tuan Chuck malah mabuk karena banyak minum alkohol bersama Anders. Brooke yang membawa ayahnya untuk turun ke aula pernikahan agak kepayahan untuk jalan. Melihat itu, Bradley langsung memberi bantuan kepada Brooke untuk membawa Tuan Chuck. Upacara pemberkatan berlangsung hikmat di altar pernikahan, namun saat Carl meminta cincin yang dia titipkan pada Bradley malah hilang. Untuk itu, Bradley meminta waktu mencari cincin tersebut. Karena kesalahan berdua, Hailey pun ikut membantu mencari. Jika Bradley mencari di kamar hotelnya, berbeda dengan Hailey yang mencari di kolam renang saat mereka bersama. The ring. The ring. For a second. He had no reason to show up all sweaty. Tampak manajer hotel masuk ke ruang kitchen dengan sikap yang agak mencurigakan, dia membuka pintu dapur. Muncullah para penjahat menembaki koki-koki dan para staf yang ada di situ. Manajer yang ketakutan meminta untuk tidak melibatkan dirinya terlalu jauh dalam aksi para penjahat itu. Si penjahat ternyata dipimpin oleh Axel yang dikira sudah mati. Axel yang kesal menembak paha manajer karena terlalu berisik dan membiarkannya hidup sebab masih dibutuhkan untuk menunjukkan ruang keamanan di hotel itu. Axel lalu mengingatkan manajer untuk membalas budi setelah dulu pernah dia selamatkan. Axel kemudian memerintahkan bawahannya untuk membereskan mayat-mayat para koki yang ada di situ. Di ruang keamanan satpam yang pingsan ditembak mati oleh Axel. Kemudian manajer membawa Axel ke ruang keamanan. Dia ditolak ke kursi karena masih dibutuhkan untuk merestartkan wifi saat Axel mematikan aliran listrik. Manajer yang kesakitan dibentak Axel karena sangat berisik dan itu membuat Axel sakit kepala. Di layar monitor, Axel melihat bawahannya sudah memasang bom di pintu darurat. Karena Axel dan ketika Axel juga bawahannya menyusup masuk, Hailey yang menemukan cincin itu langsung mendatangi kamar Bradley. Di kamar mandi, Anders sedang mencuci muka untuk menghilangkan rasa mabuknya dan tiba-tiba lampu padam. Tak lama, generator berfungsi secara otomatis. Dua anggota Axel kemudian masuk ke ruang keamanan. Kemudian Axel memerintahkan anggotanya untuk memberi kejutan pada pesta pernikahan Carl dan Brooke. Di pesta pernikahan yang tenang itu, anggota Axel menembaki para tamu undangan dari atas. Para pengawal mencoba melawan, namun mereka banyak yang tewas. Carl yang merupakan mantan anggota penyelamat berusaha melindungi Brooke dan Tuan Chuck. Saat Bradley dan Hailey mau menaiki lift, mereka memilih naik menuruni tangga agar lebih cepat. Karena terdengar suara tembakan, tamu-tamu yang lain pun mencoba melewati tangga darurat, namun bom yang dipasang di pintu meledak. Bradley dan Hailey yang mendengar itu terkejut, lantas Bradley pun menyuruh Hailey untuk kembali ke kamarnya dan mencari perlindungan. Namun Hailey tidak mau, dia malah mengikuti Bradley. Brooke dan Tuan Chuck yang dibawa lari oleh pengawal ke kasino masih terus dikejar oleh kawanan penjahat. Pengawal yang melindungi tuannya satu persatu tertembak. Carl yang melihat Brooke dikejar-kejar penjahat mendudukkan Tuan Chuck di kursi karena dia masih sangat mabuk. Brooke berusaha sekuat tenaga dan berhati-hati agar tidak ketahuan oleh penjahat. Saat Brooke hampir ketahuan, Carl datang langsung membunuh penjahat itu. Anders yang mendengar suara tembakan langsung mencoba memulihkan kesadarannya dan mengambil pistol yang ada di sakunya, lalu bersikap siaga mencari para penjahat. Di sisi lain, para penjahat membawa tawanan ke penampungan.
Bradley dan Haley yang mencoba mencari jalan ke aula harus berhati-hati karena para penjahat sudah menyebar ke seluruh area hotel. Kal yang berhasil menyelamatkan Brock pun menyuruh Brock lari agar dia bisa menyelamatkan Tuan Chuck. Tuan Chuck yang masih dalam keadaan teler dibawa Kal untuk keluar dari kasino, namun penjahat sudah ada yang mengejar lagi. Brock yang tertangkap kamera CCTV dikejar Axel ke ruang kitchen. Di tempat lain, Bradley dan juga Haley pun bersembunyi di ruang sauna agar tidak ketahuan oleh penjahat. Kal yang masih berada di kasino bersama Tuan Chuck ketahuan oleh penjahat. Saat itu Kal langsung dipukul dan sempat melakukan perlawanan. Sialnya, tenaga Kal sudah tak sanggup membawa Tuan Chuck. Alhasil mereka tak dapat mengimbangi penjahat itu hingga akhirnya Kal pingsan. Tanpa diduga, Anders langsung menembaki penjahat yang memukul Kal. Melihat pelurunya habis, pistol yang Anders pegang dia buang ke kantong sampah. Brock yang tahu sedang dikejar berusaha sembunyi dari Axel. Hampir saja Brock tertangkap oleh Axel kalau dia tidak bersembunyi di ruang pendingin makanan. Axel yang tak menemukan Brock berjalan ke kasino, dia berpikir Brock lari ke sana. Kal yang berhasil lolos masuk ke sebuah ruangan untuk membersihkan lukanya, begitu pula Brock yang berhasil lolos dari kejaran Axel keluar dari ruang pendingin. Tuan Chuck yang dibawa ke ruangan lain dipaksa sadar oleh Axel. Haley pun meminta diselamatkan pada Bradley sampai di ruangan aula dan melihat tempat acara sudah porak-poranda. Tuan Chuck yang sadar akhirnya mengetahui kalau yang di depannya adalah Axel. Mendengar suara ayahnya, Haley berteriak memanggil-manggil Tuan Chuck. Axel yang mengetahui Haley ada di atas bersama Bradley menembaki mereka berdua. Karena gerakan refleks dari Bradley, akhirnya mereka tidak tertembak senjata Axel. Di kitchen, penjahat yang sedang mengintai dikalahkan oleh Anders menggunakan pisau. Brock yang melihat itu merasa lega karena yang datang adalah Anders. Di tempat lain, Bradley yang berhasil menyelamatkan Haley masuk ke ruang. Di situ Haley emosi dan marah karena para penjahat itu adalah Axel yang Bradley kenal. Haley lalu menangis di pelukan Bradley dan dia sadar kalau ayahnya punya telepon satelit agar bisa menghubungi polisi. Haley mengatakan kalau telepon itu ada di kamar ayahnya, makanya mereka pun pergi mencari telepon satelit itu. Axel mencoba mengingatkan Tuan Chuck siapa dirinya yang dulu selalu berbicara walaupun hanya melalui sambungan telepon. Tuan Chuck mencoba berdalih kalau dia banyak berbicara pada orang. Axel lalu mengingatkan Tuan Chuck bahwa dia adalah orang yang menyelamatkan putrinya dari penculikan. Tujuan utama Axel mengacaukan pesta pernikahan putrinya adalah dia ingin meminta bayaran atas misi penyelamatan yang dahulu. Tuan Chuck akan mengabulkan permintaan Axel dan membayar bagian miliknya. Namun, Axel menginginkan lebih sebab apa yang dia alami tidak sebanding dengan uang bayaran yang dia terima. Axel mengalami banyak siksaan selama 2 bulan ketika dia dibawa ke geng penculikan itu, namun berhasil menjadi pemimpin geng. Inilah Axel sekarang yang menuntut haknya dan ingin membalas dendam. Axel juga mengingatkan bahwa ada satu anggota lain bernama Zeke yang juga mempunyai seorang anak perempuan berumur 5 tahun yang menunggu ayahnya pulang namun tak kunjung pulang. Axel sangat kesal, akhirnya menembak perut Tuan Chuck karena merasa putrinya lebih berharga dibandingkan putri orang lain. Does the name Axel Bates ring a bell? You know who I am? You're a dead man. All I wanted was to get my daughter back. Zoe's 5 years old right now. Bradley dan Haley yang masih berusaha ke kamar Tuan Chuck berhasil melawan satu penjahat hanya dengan tongkat golf. Hampir saja Haley tertembak namun dia berhasil menghindar. Melalui pengeras suara, penjahat pria yang sedang memantau monitor memberitahukan posisi di mana saja sasaran mereka. Mendengar hal itu, Anders yang berada di kitchen bersama dengan Brock mempunyai rencana bahwa Brock harus membicarakan dirinya tertangkap dan Anders akan melakukan tugasnya. Kal yang sudah mendengar di mana posisinya, dia akan diburu mencoba masuk ke kamar untuk mengambil pistolnya. Namun dia ditembaki oleh penjahat. Di sisi lain, Bradley dan Haley yang berhasil masuk ke kamar Tuan Chuck segera mencari telepon satelit itu. Namun karena kurang dapat sinyal, Haley pun mencoba mencari sinyal dari balkon dan itu dilihat oleh Victor, salah satu anggota Axel. Victor lalu mengejar Haley ke kamar suite. Brock yang menyerahkan diri dibawa ke ruang keamanan, tapi ternyata Anders menyamar dengan berpakaian seperti penjahat melawan bawahannya Axel yang berada di ruang keamanan. Terjadi tembak-menembak dan peluru menyasar mengenai kepala manajer hotel yang sedari tadi ada di situ. Brock melihat Anders hampir kalah menembak pria jahat itu dari belakang.
Brock ketakutan dipeluk Anders agar tenang, lalu Anders menyuruh Brock tetap di situ karena dia akan pergi mencari penjahat yang lainnya. Di kamar Tuan Chuck, Haley menjerit histeris karena Victor masuk dikejar Bradley dan terjadilah perkelahian. Namun Bradley kalah hingga terjatuh dari balkon dan Haley dipukul oleh Victor. Bradley yang pingsan masih bisa bangun dan masuk kembali untuk menyelamatkan Haley. Haley yang dikejar Victor sampai ke kolam renang merasa terpojok karena tidak ada jalan keluar lagi. Victor menyarankan Haley untuk menyerah, namun Carl datang dan berkelahi dengan Victor. Carl yang kalah karena sudah terluka hampir dihabisi oleh Victor. Bradley langsung menolak Victor ke kolam renang. Di dalam kolam renang, Bradley berhasil membunuh Victor, namun Bradley pingsan. Carl yang melihat itu langsung menolongnya. Mendadak Bradley sadarkan diri dan memberikan pistol pada Carl. Anders yang pergi mencari para sandera berhasil menembak penjahat dan membebaskan para sandera. Axel yang membutuhkan komputer untuk memindahkan uang memaksa masuk ke ruang keamanan yang dijaga oleh Brock. Brock sangat ketakutan karena ayahnya ditawan dengan terpaksa membuka pintu. Axel yang emosi pun memaksa Brock untuk membuka pintu lapisan. Dalam karena itu terletak komputer. Brock pun akhirnya membuka pintu karena Axel mengancam akan membunuh ayahnya. Kemudian Axel meminta sandi akun Tuan Chuck untuk memindahkan uang yang dimiliki Tuan Chuck ke akun miliknya. Setelah berhasil memindahkan uang itu, Axel membawa Brock pergi dan Tuan Chuck memohon untuk tidak membawa putrinya. Carl dan yang lain mendengar suara minta tolong pun langsung berlari. Carl mengejar Brock sedang Bradley dan Haley menolong Tuan Chuck. Lalu saat Axel membawa Brock untuk menjadi sandera mereka bertemu dengan Anders, lalu muncul Carl dan Bradley. Mereka akhirnya bertemu setelah sekian lama, namun karena Axel bukan yang dulu lagi, dengan cepat Carl pun menembak Axel di kepala, hingga akhirnya mereka semua selamat. Here, we got the band back to... Bitch, you fucking rat. Okay? You can kill me. Dan ceritanya berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah nonton videonya. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!